Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java, Java Farm dan Wanto Java Farm. Kami mempunyai akun channel YouTube 3, yang satu Kandang Java, yang satu lagi Java Farm, yang satu lagi Wanto Java Farm. Dari ketiga channel YouTube kami, insya Allah bisa menyajikan hiburan buat subscriber kami dimanapun berada yang kebetulan menonton video ini. Kami ucapkan selamat datang dan silahkan tonton sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu videonya di subscribe ya, subscribe, like, dan komen. Kebetulan video saya ini ada nomor WA atau nomor kontak. Bagi teman-teman yang sekedar mau tanya-tanya, silahkan telepon kami, insya Allah kami akan layani. Selain itu, untuk mempererat tali silaturahmi kita, mempererat tali hubungan kita, karena di samping saya di sini menceritakan tentang unggas, tentang budidaya entok jumbo, kami juga di sini membantu sahabat-sahabat teman-teman dimanapun berada yang kebetulan sedang mencari bibit-bibit entok yang unggul, yang besar-besar, yang menarik. Insya Allah kami siap membantu untuk mengirimkan sampai ke luar pulau. Kebetulan kami tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Selama ini kami sudah berkecimpung di usaha entok, ya belum lama lah, tapi insya Allah sedikit banyaknya kami sudah memahami karakter dan sifat-sifat entok itu seperti apa. Khusus untuk video kali ini saya akan mereview dan menceritakan awal mula saya menggeluti usaha entok. Makanya sebelum kemana-mana, di subscribe dulu videonya dan ditonton sampai dengan selesai ya. Nanti di akhir video juga kami akan menawarkan untuk beberapa pemesan-pemesan yang siap untuk kami kirimkan. Cara pembeliannya nanti ditonton dulu, disimak dulu, silahkan telepon kami untuk tanya-tanya masalah harga. Setelah sudah deal dengan pilihannya, dengan harganya, nanti teman-teman transfer terlebih dahulu ke kami ya. Nanti kami akan cantumkan identitas saya dan nomor WA saya serta nomor rekening saya. Sekali lagi hati-hati dalam pembelian online karena banyak sekali penipuan-penipuan. Tapi insya Allah kami siap mempertanggungjawabkan apabila kami menipu Anda. Dan alhamdulillah track record kami selama ini masih bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Oke, yuk kita ditonton terus sampai dengan selesai ya videonya ya. Semoga sajian kami bisa menghibur dan syukur-syukur bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Ya, awalnya saya menggeluti usaha entok ini sebenarnya tidak sengaja ya, alias dalam kondisi kebingungan. Awalnya saya tinggal di kota, setelah saya sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak dibutuhkan lagi tenaga saya sama perusahaan, akhirnya saya menjadi pengangguran atau calon nganggur. Nah, untuk itu saya mengambil keputusan saya untuk pulang kampung. Setelah pulang kampung, kami dihadapkan dengan kesulitan, mengingat kebutuhan kita semakin hari semakin meningkat. Biaya hidup semakin hari bukan semakin murah, tapi semakin meningkat. Kebutuhan tidak bisa dibohongi ya, walaupun saya sudah pensiun, mestinya kebutuhan ikut pensiun, tetapi ternyata tidak. Kebutuhan justru semakin meningkat. Biaya yang tidak terduga, biaya yang dadakan, belum lagi biaya hidup harian, mengingat kami tidak punya tabungan dan kami orang yang tidak punya. Kami hanya punya semangat dan alhamdulillah
Dengan modal yang pas-pasan, saya beli entok 5 ekor awalnya. 1 jantan 4 betina. Dengan berdasarkan ketidaktahuan, saya akhirnya ternak itu entok 5 ekor. Dan alhamdulillah dengan cara kami, ala kami, dengan penuh kesabaran, alhamdulillah si entok itu tumbuh, berkembang, beranak pinak. Nah, dari situlah saya memantapkan diri untuk menggeluti usaha entok. Namun bukan berarti lancar-lancar saja di dalam menggeluti usaha. Banyak sekali ujian dan cobaan. Pertama, dengan adanya penyakit, wabah, dan lain-lain. Namun semua itu kita menyikapinya dengan bijak dan dengan kesabaran, kayak gitu. Saya beberapa kali kena penyakit yang namanya mata biru. Namanya penyakit mata biru itu tidak bisa diduga-duga. Tahu-tahu entok kita sakit. Bahayanya kalau penyakit mata biru itu, kalau sakit itu ngajak-ngajak temennya. Seperti itu. Saya coba lagi, dan pada akhirnya saya selalu menemukan celah. Itu dengan cara saya memvaksin. Saya vaksin menggunakan NDAI. Dengan vaksin NDAI, alhamdulillah. Untuk yang dewasa saya suntik menggunakan NDAI. Saya beli vaksinnya 1 botol 250.000. Saya beli jarum suntik 5.000. Saya suntikkan. Untuk yang dewasa 1 ekornya 1 mili. Untuk anak-anak umur 1 bulan saya suntikkan per 4 ekor 1 mili. Seperti itu ya, alhamdulillah jauh dari penyakit. Seperti itu. Untuk mengenai masalah pakan, ternak entok itu simpel dan sederhana ya teman-teman. Jika kita sibuk, tidak ada waktu, kita beli pakan pabrikan seperti dedak, konsentrat pedaging, dan banyak sekali ya menu-menu makanan yang sudah terbuat dari pabrik. Jika kita waktunya longgar, kita bisa nyari makan pakan tambahan seperti sayur mayur yang dari pasar itu, yang sisa-sisa dari pasar itu yang sudah terbuang, bisa kita ambilin, kita bawa pulang. Kita bisa rajang, atau kita bisa potong menggunakan mesin potong, mesin cacah seperti itu, atau dipotong secara manual menggunakan pisau seperti itu. Itu juga salah satu menghemat biaya pakan yang kita keluarkan. Atau kalau teman-teman tinggal di kampung, banyak kebun, bisa ngambil daun paya, ejeng gondok, kangkung sawah seperti itu. Semakin banyak populasinya, maka semakin mudah cara pemberian pakan. Jika entok kita kepengen gemuk dan besar, pilihlah bibit entok yang bagus seperti entok jumbo seperti ini. Dengan menu pakan yang banyak, insya Allah entoknya akan gemuk-gemuk. Umur 2 bulan saja, jika pakannya cukup, bobot yang jantan bisa mencapai 2,5 kg, bahkan sampai 3 kg. Yang betina bisa sampai 1,8. Umur 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Dengan umur seperti itu, kita pelihara umur 2 bulan, bobot seperti itu, maka si entok itu udah bisa dikonsumsi atau siap untuk dijual. Seperti itu. Jika kita ingin menambah indukan, kita bisa menyiapkan indukan-indukan dari anak-anak yang kita produksi sendiri. Kita pelihara dari 0 sampai umur 6 bulan, insya Allah akan menjadi indukan. Seperti itu. Sisanya nanti bisa kita jual untuk beli pakan. Itulah yang kami geluti, yang kami lakoni selama ini. Saya beternak entok belum lama ya, dari tahun 2019 alias awal-awal COVID. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bertahan, dan alhamdulillah juga sampai saat ini saya bisa berbagi untuk teman-teman yang sedang mencari entok atau membutuhkan entok-entok atau bibit-bibit entok. Insya Allah saya bisa membantunya. Selain saya peternak sendiri juga, kami bermitra dengan peternak-peternak entok atau peternak-peternak handal yang ada di Kabupaten Malang, Blitar, Kediri. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena di dunia perentokan itu kita ada yang kayak semacam komunitas atau persaudaraan atau persatuan atau perkumpulan seperti itu.
itulah enaknya seperti itu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga penjualan kami dari tahun ke tahun semakin meningkat. Alhamdulillah pelanggan kami sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, baik di Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB, bahkan kemarin terakhir saya kirim ke Sorong, Papua. Untuk Sumatera alhamdulillah sudah merata ya, Pulau Batam seperti itu. Untuk Pulau Jawa nggak usah dicerita lagi ya, Pulau Jawa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usaha itu tidak ada yang mulus ya, cobaan pasti ada saja. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Jadi belajar dari pengalaman. Nah, jangan langsung ngedon apabila kita tertimpa musibah, karena semua usaha pasti ada, tidak ada yang mulus-mulus saja. Kalau ada yang mulus-mulus saja itu adalah bonus ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus memilih usaha entok seperti itu? Karena pada awalnya saya berpikir hanya sederhana. Saya tinggal di kampung, banyak sisa makan yang terbuang. Awalnya seperti itu. Ternyata begitu saya pelihara entok, sangat mengasihkan. Pertama, entok itu kebal dari penyakit, dan kandangnya juga tidak perlu yang bagus-bagus. Dan yang kedua itu makannya apa saja mau, seperti itu. Awal mulai itu seperti itu. Ternyata betul juga. Nah, untuk masalah penjualan, awalnya saya bingung mau dijual kemana entok saya sudah banyak seperti ini. Nah, secara kebetulan saya di awal-awal ternak saya bikin channel YouTube. Saya mulai mengupload video-video saya tentang cara berternak, walaupun salah, walaupun tidak bagus, tetapi saya coba upload terus di YouTube. Dan alhamdulillah seiring perjalanan ternak saya dan seiring perjalanan dengan YouTube saya, alhamdulillah banyak penonton, dan dari yang nonton itulah banyak yang tanya-tanya apakah bisa beli. Nah, alhamdulillah setiap harinya saya melayani penjualan ya teman-teman. Setiap hari insya Allah ada aja ya, alhamdulillah setiap harinya ada aja yang beli seperti ini. Nah, menurut saya untuk usaha entok prospeknya semakin ke depan semakin bagus, karena usaha entok itu adalah usaha yang nyata. Pertama, dagingnya enak, bisa dikonsumsi sama manusia seperti itu. Jadi insya Allah hampir semua orang suka ya, beberapa persen lah suka yang namanya daging, apalagi daging entok. Sedangkan usaha yang nggak bisa dimakan saja banyak. Saya punya prinsip seperti itu. Terkecuali kita usaha apa, hobi-hobi apa yang tidak bisa dikonsumsi itu. Tapi kalau usaha entok ini saya yakin dan percaya bahwa prospek kedepannya semakin bagus. Alhamdulillah, setelah saya jalani ternyata betul sekali. Nah, dengan video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, setidaknya bisa menghibur ya teman-teman ya. Oke, nah, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami ucapkan selamat datang bagi teman yang baru menemukan channel kami ucapkan selamat datang. Silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa di subscribe ya videonya, tekan tombol loncengnya dan kasih like-nya. Jadi setiap kali saya mengupload video nanti teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari kami. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengorder atau ingin mendapatkan entok-entok jumbo, ada nomor WA-nya nanti ya, silahkan nanti bisa ditelepon, tanya-tanya seperti itu. Insya Allah jika kami sempat, kami akan selalu mengangkat telepon dan selalu melayani pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau kita tanya jawab di YouTube itu tidak maksimal, jadi saya menyediakan nomor handphone itu antara lain untuk mempererat tali hubungan silaturahmi kita. Jadi kita bukan hanya sekedar jual putus, tetapi saya berusaha agar hubungan kita
senantiasa terjalin dengan baik. Seperti itu. Karena kita bukan hanya sekedar jual putus, tetapi kita ada yang namanya pasca jual, baik tentang perawatan, penjualan, kandang, pakan, dan seperti itu. Ya, namanya kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama belajar. Kita saling tanya, saling memberi masukan. Karena tidak semua yang dari saya itu benar, ada salahnya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman, kita sharing, kita tukar atau berbagi pengalaman seperti itu. Nah, yang kami pelihara ini adalah jenis entok jumbo leher panjang, ada juga jenis entok jumbo leher beton. Bedanya apa sih? Ya bedanya sama saja ya. Karena awalnya saya juga pelihara entok jumbo leher panjang, ternyata ada juga yang leher beton jadinya. Karena apa? Tidak semuanya panjang lehernya, ada juga yang pendek. Nah, kalau yang pendek otomatis tuh lehernya besar, gede kayak gitu, jadi kayak beton, makanya dianggapnya leher beton. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kelebihannya nanti kalau leher beton pasti badannya besar. Kalau yang leher panjang biasanya ya panjang, nggak besar. Kalau besar dan panjang yaitu istimewa, itu bonus, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk video yang akan datang nanti saya akan memberikan konten tentang bedanya apa sih Bang entok jumbo sama entok tronton, seperti itu. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Bedanya ya, kalau tronton jelas lebih besar, untuk style badannya juga dia lebih tegap ya. Bisa nggak Bang yang entok jumbo biasa kayak gitu jadi entok tronton? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Biasanya kita mengambil dari anaknya umur 1 bulan, kita perlakukan yang bagus, kita kasih makan yang bagus, kita terapi pola hidupnya, kasih nutrisi yang bagus, pakannya, tempat makannya yang bagus, kandangnya yang bagus, insya Allah dia akan terbentuk. Nah, setelah sudah terbentuk bagus, stylenya bagus, ya jadilah tronton kayak gitu. Dengan catatan entok jumbo ya, jangan juga entok lokal, nggak bisa dibilang tronton. Yang penting entok jumbo perlakukan dengan istimewa, mulai dari umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan diperlakukan yang spesial. Tempat minum digantung, tempat makan digantung, makannya penuh protein, bagus, tidak kurang makan, pakannya cukup, insya Allah itu badan akan menjadi yang besar ya gitu. Badan besar, tegap, insya Allah bisa tegap, karena dari makannya digantung, minumnya gantung, dia terlatih kayak gitu. Jadi bisalah kita bentuk sendiri. Nah, itu bisa nanti akan kita kasih nama tronton saja, tidak apa-apa, asal endoknya jangan entok kecil dikasih nama tronton ya orang akan ketawa. Tapi kalau memang entoknya besar, ditimbang bisa 6 kilo, panjangnya bisa 1 meter, karena apa? Karena makannya cukup, proteinnya cukup, gaya hidupnya cukup, tidak tertutup kemungkinan badannya bongsor, panjang. Udahlah, kita kasih nama tronton. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jangan sudah pendek, kurus, delosor, nggak mau tegap, ya kita bilang tronton, diketawain kayak gitu. Yang saya jual ini adalah jenis entok jumbo standar atau jumbo leher panjang seperti ini. Tetapi insya Allah anaknya jika kita mau rawat dengan benar, pola makan yang benar, gaya hidupnya yang benar, makannya yang cukup, insya Allah entoknya akan ada yang bagus kayak gitu ya teman-teman. Karena pengalaman saya dari Pak Haji Abun di Tasik, beli entok sama saya entok seperti ini, begitu anaknya ada yang bagus, kemarin tanggal 10 Juni kemarin mau ikut kontes di Jogja. Begitu saya tanya, ternyata itu entok dari saya. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi seperti itu ya teman-teman.
Padahal waktu itu belinya entok jumbo standar seperti ini, tetapi anaknya ada yang luar biasa bagus teman-teman, bagus sekali. Karena umur 3 bulan panjangnya udah 97, hampir 1 meter umur 3 bulan teman-teman. Ya seperti itu. Karena apa? Makannya cukup, proteinnya cukup, dilatih makannya digantung, minumnya digantung, ya hasilnya ya luar biasa teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit cerita dari kami. Semoga dari cerita ini bisa diambil hikmahnya, bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik tindakan maupun ucapan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari Kabupaten Malang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.